Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam pembahasan kuis Axel TPB Fisika. Nah, di mana topik yang kita angkat masih seputar interferensi dan difraksi, spesifiknya terkait dengan kisi difraksi. Nah, jadi di soal dijelaskan bahwa cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer itu dijatuhkan tegak lurus pada kisi yang terdiri atas 10.000 garis per sentimeter. Jika jarak kisi ke layar adalah sejauh 3 meter, kita diminta untuk menentukan jarak antara maksimum utama dengan maksimum orde pertama. Serta kita juga diminta untuk menentukan berapa sih banyaknya maksima yang dapat diamati pada layar. Nah, ketika kita mengetahui soal seperti ini, maka alangkah baiknya kita tuliskan terlebih dahulu variabel-variabel yang diketahui. Seperti misalkan yang pertama adalah panjang gelombang. Lambda yang digunakan adalah 600 kali 10 pangkat minus 9 meter. Terus kemudian yang berikutnya ada N. Nah, gini N. N ini adalah jumlah kisi. Nah, berarti jumlah kisinya adalah 10.000 garis per sentimeter. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 garis per meter. Nah, jadi 1 meternya ada 10 pangkat 6. Lalu kemudian kita juga tahu L-nya. L-nya sebesar 3 meter. Nah, untuk mengukur jarak antara maksimum orde pertama dengan maksimum utama, sebenarnya kita mencari besaran yang dinamakan sebagai Y, gitu ya. Dimana dalam persamaan ini kita akan dapatkan persamaan yang menghubungkan Y dengan variabel-variabel lain adalah Y dibagi dengan jumlah kisi, gitu ya. Terus kemudian L ini sama dengan M kali lambda. Sebenarnya persamaan ini tidak merupakan persamaan baru ya. Jadi ini persamaan lama yang diambil dari persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Persamaan pola terang pada peristiwa interferensi. Nah, di mana perubahannya dilakukan pada D. Jadi D kalau di dalam kisi nilainya adalah 1 per N. Terus kemudian dengan tetap melakukan pendekatan sudut kecil, maka sin theta itu approximately seperti tan theta. Nah, itu. Makanya kita tuliskan di situ adalah Y per L. Nah, gini. Jadi, seper N Y per L itu sama kayak D sin theta, M lambdanya juga tetap ya, M lambda. Nah, sehingga nilai Y itu sama dengan M lambda, terus kemudian N, terus kemudian kita kalikan dengan L. Nah, sepertinya seperti itu ya. Berarti ini jadi sama dengan orde terangnya itu adalah orde 1, terus kemudian lambdanya 600 kali 10 pangkat min 9, terus kemudian N-nya tadi adalah 10 pangkat 6, sepertinya itu. Lalu kemudian L itu adalah 3. Nah, gini. Sehingga nanti diperoleh Y-nya adalah sebesar 1,8 meter. Oh, berarti jarak antara terang utama atau maksimum utama ke maksimum orde pertama adalah sebanyak itu. Nah, jadi ini bukan merupakan persamaan baru ya, teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, di mana pertanyaan yang kedua adalah fokus untuk mencari sebenarnya banyaknya maksima yang dapat diamati itu berapa. Nah, kalau kita tinjau ke persamaan D sin theta seperti ini sama dengan M kali lambda, atau yang dimana persamaan ini kan mempunyai konsekuensi seperti tadi ya, bahwasanya sin theta terus D-nya itu kan 1 per N, berarti sin theta per N ini sama dengan M kali lambda. Nah, maka kita akan mencari N maksimum nih ketika sin theta bernilai sampai semaksimum-maksimumnya. Nilai maksimum sin theta yang kita tahu adalah 1. Nah, gitu ya. Dengan nilai sin theta 1, maka kita bisa tuliskan bahwasanya N maksimum. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa cari M maksimum. Jadi orde maksimumnya itu berarti sama dengan 1 dibagi dengan N kali lambda. Nah, gitu. Atau berarti sama dengan 1 dibagi, tadi N-nya itu 10 pangkat 6 garis per meter. Terus lambdanya adalah 6 kali 10 atau 6 ya, 6 kali 10 pangkat min 7 gini. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Atau bisa juga 600 kali 10 min 9. Sama saja. Nah, nanti diperoleh nilainya adalah 1,67. 1,67.
atau 1,66666 sekian. Nah, gitu. Apa artinya kalimat ini? Nah, apa artinya kalimat 1,66? Artinya orde maksimum terang yang bisa diamati itu nggak sampai 2. Nggak sampai terang atau pola maksimum orde kedua. Nah, itu. Berarti semaksimum-maksimumnya kita hanya bisa melihat pola maksimum orde pertama aja, sampai orde pertama. Sehingga kalau kita perhatikan bahwasanya pola maksimum orde pertama atau pola terang orde pertama itu ada di dua sisi, berarti itu sudah terhitung ada dua pola terang. Lalu di tengah-tengahnya ada pola maksimum utama. Nah, jadi kalau kita gambarkan mungkin ilustrasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini ada terang orde 1. Yang keduanya mungkin kita bisa namai min 1 dan 1. Lalu di tengah ini ada terang utama. Nah, gitu. Sehingga jumlah terangnya ada 3. 1, 2, dan 3. Berarti untuk yang kedua, ini jawabannya adalah berapa banyak maksima yang dapat diamati. Nah, itu banyaknya maksima yang diamati adalah sejumlah 3. Nah, ini. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya maksimal akan terdapat satu pola terang ya di sebelah kiri pusat. Nah, terus di satu kanan pusat dan di satu di pusat. Nah, gitu di terang utama. Nah, jadi seperti itu pembahasan kuis Axel TPB Fisika ke-13 ini. Aku Afrizal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.